Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Nurlanida, NIM 72114190022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Sistem informasi manajemen jika diartikan secara sederhana adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Proses pembuatan keputusan dan pemecahan masalah dapat ditunjukkan dari perbedaannya, yaitu dengan memberikan daftar langkah pemecahan masalah, memberikan dua kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah, dan memberikan pendekatan sistem sebagai dasar untuk memecahkan berbagai jenis masalah. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan suatu masalah. Fase pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon, orang yang memecahkan masalah terlihat dalam aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Pendekatan sistem. Perlakuan pemecahan masalah yang paling detail disajikan melalui pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem yaitu memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Pentingnya cara pandang sistem akan mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Lalu menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, dan menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Membangun konsep. Dengan pemahaman mengenai dasar konsep pemecahan masalah, kita dapat menggambarkan bagaimana konsep ini diterapkan ke dalam sistem pendukung keputusan. Elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Jika kedua keadaan ini berbeda, maka akan ada masalah dan harus dipecahkan. Memilih solusi yang terbaik. Harry Misbrecht, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada penilaian, yaitu proses yang dilakukan oleh seorang manajer. Lalu yang ketiga yaitu penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Pentingnya melihat perbedaan masalah dengan gejala adalah agar kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah satu atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Struktur permasalahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, masalah mengenai berapa banyak persediaan yang harus dipesan. Lalu yang kedua, ada masalah yang tidak terstruktur. Lalu yang ketiga, ada masalah semi struktur. Jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan, yaitu keputusan terprogram yang bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu. Lalu ada keputusan yang tidak terprogram, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi.
Sistem pendukung pengambilan keputusan. Dua Profesor G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton mengemukakan klasifikasi masalah ke dalam struktur permasalahan dan tingkat manajemen. Mereka menggunakan istilah yang dibuat oleh Robert and Anthony yang menyebutkan tingkat yang paling atas adalah tingkat perencanaan strategis, lalu tingkat tengah tingkat pengendalian manajemen, dan tingkat yang paling rendah yaitu tingkat pengendalian operasional. Yang selanjutnya yaitu model DSS. Model DSS menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Permodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Lalu jenis model ada 4. Yang pertama model fisik. Model fisik merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Lalu yang kedua model naratif yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Yang ketiga yaitu model grafis yang menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Lalu yang terakhir yaitu model matematis. Kebanyakan model matematika yang digunakan oleh manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung economic order quantity. Penggunaan model keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif, yaitu memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Kelas model matematis ada 3. Yang pertama model statis atau dinamis, yang kedua model probabilitas atau deterministik, yang ketiga yaitu model optimasi atau suboptimasi. Lalu yang selanjutnya ada simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Yang perlu diperhatikan dalam simulasi adalah skenario yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mempengaruhi simulasi. Lalu yang kedua ada variabel keputusan, yaitu nilai yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Lalu ada teknik simulasi. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel keputusan. Namun, penting juga menjalankan model suboptimasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Lalu ada format output simulasi, melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik. Dengan demikian akan jelas input yang mana yang menghasilkan output. Contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari yang pertama harga produk, yang kedua jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, yang ketiga yaitu jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran serta iklan dan penjualan langsung, lalu yang terakhir yaitu jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Input model dan output model. Input model menunjukkan input yang digunakan untuk memasukkan elemen data skenario untuk kuartal sebelumnya dan menunjukkan elemen skenario untuk kuartal berikutnya. Output model, para eksekutif mendapatkan output yang lebih detail dalam bentuk tampilan di layar, kelebihan dan kelemahan pemodelan manajer. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.